Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami erupsi berupa awan panas guguran. Namun peningkatan aktivitas vulkanik ini tidak bisa dipantau secara visual karena gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini tertutup kabut. Dalam kondisi tertutup kabut, Gunung Semeru di Lumajang mengalami erupsi berupa awan panas guguran Senin siang. Dengan jarak luncur hingga tinggi kolom abu tidak terpantau. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG, dalam 6 jam terakhir, awan panas guguran yang terjadi berdurasi 232 detik dengan amplitudo mencapai 22 mm. Untuk aktivitas kegempaan mencapai 14 kali letusan, 1 kali hembusan, 1 kali tremor harmonik, dan 1 kali tektonik jauh. Sementara itu pada Selasa pagi, Semeru kembali mengalami aktivitas vulkanik berupa awan panas dan letusan erupsi dengan kolom abu setinggi 800 meter dengan intensitas tebal berwarna kelabu kehitaman. Hal ini terekam di CCTV di Desa Oro-Oro-Ombo dan terekam di seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Untuk luncuran Gunung Semeru sekitar 232 detik. Tapi tidak terdeteksi karena tertutup dengan awan. Ada dampak nggak? Untuk sementara tidak ada dampak. Hujan abu atau apa gitu? Ya. Hujan abu? Untuk hujan abu tidak ada. Karena status Gunung Semeru masih siaga, warga dilarang melakukan aktivitas di radius 5 km dari puncak dan 13 km di sepanjang aliran Besuk Kobokan karena berpotensi terpapar material awan panas maupun abu vulkanik. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, di Treskoba Polda Jawa Timur menggerebek rumah elit di kawasan Kertajaya Indah, Timur Surabaya yang dijadikan tempat pembuatan narkoba. Pengungkapan home industri narkoba ini berawal dari ditangkapnya seorang bandar sabu dengan barang bukti 9 kg sabu. Total barang bukti yang diamankan bernilai lebih dari 23 miliar rupiah. Pabrik pembuatan narkoba berbagai jenis yang ada di perumahan elit daerah Kertajaya Indah Timur, Surabaya digerebek di Treskoba Polda Jatim. Dari pengungkapan tersebut, petugas meringkus 2 tersangka. Terbongkarnya pabrik narkoba ini berawal ditangkapnya ADH warga Sidoarjo dengan barang bukti 9 kg sabu-sabu dan 3.000 pil ekstasi. Kemudian dikembangkan dan ditemukan gudang sebagai tempat penyimpanan 6 juta pil haram berbagai jenis dari ekstasi, karnopen, dan double L. Petugas menangkap tersangka MY sehingga terungkap home industri narkoba dengan total barang bukti yang disita 6.780.000 berbagai jenis pil psikotropika golongan 1. Pada tahun 2018 di PN Surabaya dan bebas pada tahun 2022. Kemudian dari hasil MY ini baru kemudian terungkap adanya home industry yang sekarang rekan-rekan datangi ini, TKP ini ya. Dari semua total pil yang berhasil disita oleh penyidik di Treskoba Polda Jawa Timur ada sekitar 6.780.000 pil ekstasi. Pil berbagai jenis psikotropika golongan 1. Dari hasil penyelidikan, pabrik narkoba ini dikendalikan seorang narapidana di Lapas Jakarta. Pabrik pil psikotropika ini beroperasi sejak 6 bulan lalu. Ya, 2 pelaku kan tadi sudah disampaikan Pak Kabid Thomas bahwa mereka residivis. Napi yang baru selesai menjalankan hukuman, kemudian saat ini tertangkap lagi melakukan peredaran gelap narkoba. Apakah mereka mendapat ilmu dalam penjara seperti itu atau seperti apa? Ya, kalau ilmu dalam penjara saya tidak bisa pastikan, tapi mereka mempunyai networking yang ada dalam LP tersebut. Polisi menyita bahan pembuatan narkoba dan alat pencetaknya. Total barang bukti yang diamankan bernilai lebih dari 23 miliar rupiah. Kedua tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba diancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan.
Saudara, 5 pasangan bukan suami istri terjaring razia di beberapa hotel di Tuban dalam operasi gabungan Satpol PP, TNI, dan Polres Tuban. Razia digelar karena maraknya lokasi penginapan dijadikan ajang prostitusi daring. Razia dilakukan di sejumlah hotel dan tempat penginapan di Kabupaten Tuban. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan polisi mendatangi hotel dan memeriksa pengunjung yang menginap. Para tamu diperiksa identitas dan surat nikahnya. Hasilnya, petugas mendapati 5 pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Mereka kemudian dibawa petugas untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan di kantor Satpol PP Tuban, kelima pasangan itu tidak bisa menunjukkan surat nikah. Diduga sebagian dari pasangan itu adalah pelanggan dan penyedia layanan prostitusi online. Untuk sasaran hotelnya ada berapa dan tadi yang dioperasi? Ini tadi ada 3 hotel yang kita samperin, yang ada hasil ada 2 hotel. Setelah ini kan? Setelah ini rencana yang terkait pasangan tadi yang tidak sah tadi kita lakukan tindakan hukum, kita sidangkan di piring rencananya. Ada indikasi micet nggak atau prostitusi terselubung? Kalau seputaran tadi informasi dari masyarakat memang ada micet di situ ya. Dan untuk pemilik hotel sendiri ini kan dinasti juga sama tujuh beberapa kali, dan untuk langkah selanjutnya seperti apa sih? Nanti kita akan koordinasi sama rekan dari Satpol PP untuk tindak lanjut terkait pemilik hotelnya. Para pasangan yang terjaring razia ini selanjutnya akan mengikuti sidang tindak pidana ringan. Razia ini diharapkan dapat meminimalisasi pelanggaran asusila dan prostitusi terselubung di Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Penyu hijau ditemukan terdampar di sekitar hutan mangrove di Surabaya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.